Wanita hijau ini menari dengan gerakan aneh untuk menunjukkan ketidakpeduliannya atas hinaan orang-orang kepadanya. Namun karena Galinda merasa bersalah, ia pun mendekat ke arah Elva dan melakukan gerakan yang sama. Galinda ingin membayar semua kesalahannya karena dirinya lah yang sudah membuat Elva sampai dipermalukan seperti ini. Akhirnya melihat Galinda yang sangat populer melakukan hal aneh seperti Elva, semua orang pun mengikutinya. Sebenarnya Galinda bisa memberikan pengaruh baik kepada semua orang jika ia menggunakan popularitasnya dengan baik. Mulai malam ini pun Galinda dan Elva menjadi sahabat, padahal sebelumnya mereka saling membenci. Sebagai permulaan, Galinda pun akan mengajarkan Elva bagaimana cara berdandan dan berpenampilan dengan baik. Tentu saja awalnya sangat sulit karena Elva tidak terbiasa berdandan. Saat kelas akan dimulai kembali besok hari, terlihat orang-orang tidak ada lagi yang mengejek Elva seperti sebelumnya. Namun masalah lain terjadi di sekolah sihir ini. Dr. Kambing mengatakan bahwa ia tidak akan lagi jadi dosen dan tak lama setelah itu ia pun ditangkap. Ternyata kota sihir ini sudah sangat serius ingin memusnahkan semua hewan yang bisa berbicara. Lalu dosen baru pengganti Dr. Kambing mengatakan bahwa hewan itu sudah kodratnya berada di dalam kandang dan menuruti manusia. Semua orang pun mendadak pingsan saat serbuk bunga yang melayang ini mereka hirup. Hal ini terjadi karena Elva sangat kesal melihat hewan-hewan diperlakukan buruk dan ia tak sengaja melepaskan bunga sihir yang ia bawa, sampai-sampai membuat semua orang yang menghirupnya pingsan. Fiero yang merupakan seorang penyayang hewan tentu saja tidak akan membiarkan hewan-hewan diperlakukan dengan buruk, sehingga ia pun membawa anak macan ini pergi sejauh mungkin dibantu oleh Elva. Namun sepertinya Elva jatuh cinta dengan Pangeran Fiero karena ia begitu baik dengan hewan. Elva merasa bahwa inilah pertama kalinya ia jatuh cinta dan ini pertama kalinya juga ia harus sadar diri karena Pangeran Fiero sudah berpacaran dengan sahabatnya yang merupakan wanita tercantik di sekolah ini. Namun atas semua kekurangan yang dimiliki oleh Elva, pasti ada kelebihan yang dimilikinya. Karena bakat sihirnya sangat luar biasa, Elva pun mendapat undangan dari kota Zamrud untuk datang ke sana bertemu dengan penyihir agung di istana. Tentu saja Elva sangat berterima kasih dengan profesor yang sudah membantunya menggapai impian menjadi penyihir hebat. Bahkan ternyata profesor lah yang merekomendasikan Elva pergi ke kota Zamrud. Kereta yang akan membawa siswa terbaik di kota ini bertemu penyihir agung sudah sampai. Elva sangat pantas mendapatkan ini karena kemampuan sihirnya yang sangat luar biasa dan ia pun harus berpisah dengan Galinda sahabatnya dan Fiero pria yang ia sukai. Semua orang yang awalnya mengejek dan menghina Elva pun kini mendukungnya. Namun saat kereta sudah berjalan, Elva kepikiran untuk mengajak Galinda bersamanya. Galinda tak menyangka kalau Elva mau mengajaknya. Karena Galinda juga punya impian yang sama yaitu menjadi penyihir hebat, maka ia pun mau-mau aja ikut pergi ke kota Zamrud yang sangat megah dan futuristik. Semua orang di kota Zamrud menyambut baik Galinda dan Elva yang datang dari kota kecil. Pertunjukan sihir di kota Zamrud membuat mereka terpukau dan setelah pertunjukan selesai, Elva dan Galinda pun disilahkan masuk ke istana. Pegawai di istana ternyata bukan manusia biasa melainkan seekor kera. Galinda pun diarahkan ke ruangan istana raja dan mereka malah ketakutan karena ada topeng besar yang menyeramkan. Galinda berusaha menguatkan Elva agar jangan takut. Barulah setelah mereka memperkenalkan diri, penyihir agung yang ada di balik topeng ini keluar dan meminta maaf sudah menakuti mereka. Dan barulah saat penyihir itu keluar mereka merasa aman di sini. Penyihir agung menunjukkan mahakaryanya yang ingin menjadikan negara sihir mereka kawasan yang sangat maju dan bersatu. Sehingga kemajuan tidak hanya dirasakan oleh kota Zamrud. Bahkan Elva dan Galinda diberikan kesempatan untuk memilih warna jalan yang akan digunakan. Setelah memamerkan semua mahakaryanya, barulah penyihir agung menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang Elva ke sini. Bahkan profesor yang selama ini mendidik Elva juga hadir. Ternyata Elva diminta untuk membaca sebuah buku mantra kuno yang sangat legendaris. Profesor yakin bahwa Elva bisa membaca buku mantra itu sehingga Elva pun diajak ke sini. Elva awalnya sempat ragu dan takut. Namun saat ia mencoba, ternyata benar Elva bisa mengendalikan buku sihir itu dan bahkan membaca isinya. Wanita hijau ini diminta para ahli sihir untuk membaca mantra legendaris yang mereka sendiri pun tidak bisa membacanya. Saat Elva membaca mantra itu, pengawal kera di kerajaan ini tiba-tiba merasa kesakitan dan ternyata mantra yang Elva baca adalah mantra untuk mengubah semua hewan menjadi burung. Elva benar-benar tidak menyangka sudah melakukan hal ini, padahal Elva sangat tidak suka menyakiti hewan. Akhirnya Elva pun sadar kalau sebenarnya dirinya hanya dimanfaatkan untuk membaca mantra yang bisa menjadikan para kera di kerajaan ini seperti burung yang akan menjadi mata-mata hebat. Saat Elva ingin mengembalikan mantranya, ternyata tidak bisa lagi. Setelah ia melihat keluar, ternyata semua pengawal kera sudah berubah dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh penyihir agung dan profesor. Karena merasa kemampuannya hanya dimanfaatkan untuk kejahatan, Elva pun memberontak dan ingin pergi saja. Elva semakin kesal saat mengetahui penyihir agung yang dianggap hebat ini ternyata tidak bisa apa-apa. Bahkan membaca satu mantra pun tidak bisa. Pantas saja ia menggunakan robot sebagai penyamarannya seolah-olah punya kekuatan besar. Profesor dan penyihir agung pun meminta Galinda untuk merayu dan mengejar Elva agar mau kembali dan menuruti mereka.
Puluhan kera yang sudah berubah jadi burung ini diperintahkan untuk menangkap Elva yang ingin kabur dari kerajaan Zamrud. Elva tidak mau menuruti rencana kerajaan ini yang menjadikan hewan sebagai mata-mata karena itu bisa menyakiti para hewan. Galinda yang sangat polos pun meminta Elva untuk mundur saja dan menyerahkan diri. Tapi tentu saja Elva tidak mau menyerah begitu saja dan menuruti niat jahat para penyihir yang ingin menguasai semua hewan. Penyihir agung dan profesor pun membuat pengumuman bahwa Elva sudah mencuri buku sihir legendaris dan menetapkannya menjadi buronan yang harus ditangkap bahkan dilenyapkan. Profesor pun juga mengatakan bahwa Elva adalah penyihir jahat yang harus dibunuh. Setelah Elva dan Galinda meloloskan diri dengan susah payah, mereka pun membuat sebuah rencana untuk kabur dan Elva mengajak Galinda ikut bersamanya. Namun Galinda tentu saja tidak mau sebab banyak hal yang harus ia lakukan di sini. Elva pun langsung membaca sebuah mantra yang bisa membuatnya melayang. Walaupun Galinda berusaha menghentikannya namun semua sudah terlambat. Elva akhirnya bisa menerbangkan sebuah tongkat sapu dengan baik hanya dengan pikirannya dan mereka pun akan berpisah di sini. Elva kini sudah memutuskan untuk menjadi dirinya yang baru walaupun kini ia dianggap sebagai penyihir jahat atau nenek lampir. Saat pasukan Zamrud akan menangkapnya, ia pun nekat loncat dari atas gedung ini. Awalnya ia masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya sihir yang ia miliki. Namun setelah mengingat masa kecilnya, kekuatan itu datang dan ia pun bisa terbang sesuka hatinya, lalu kabur ke langit menghindari serangan dari semua pasukan Zamrud yang ingin menangkapnya. Sahabat Galinda pun tetap harus tinggal di sini dan mengikuti arahan dari Zamrud. Begitulah akhirnya berpisah dan Elva pun kini dianggap adalah seorang penyihir jahat yang harus ditangkap secepatnya.